Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur pada saat ini kita kembali dapat belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, Fatsal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul, Fatsal 2, ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, peristiwa ini merupakan penggenapan dari masa raya Pentakosta yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 50 hari setelah Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur karena firman Tuhan menggenapkan semua perkara. Apa yang disampaikan, dinubuatkan oleh firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan para murid, terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi pada hari Pentakosta itu, ketika mereka sedang berkumpul di satu rumah, maka turunlah dari langit seperti tiupan angin, lalu memenuhi rumah itu. Lalu ada lidah-lidah api yang hinggap di masing-masing murid, dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini, yang akan menjadi perhatian kita pada saat ini, adalah di dalam ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini menarik sekali karena para murid ini yang 120 orang itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat kata penuhlah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka prakteknya kata penuhlah ini adalah seperti ketika kita mengisi sebuah gelas. Mengisi sebuah gelas dengan air sampai penuh. Ini sudah penuh. Gelas kita isi dengan air penuh, meluber. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat 4 tadi mengatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Gelas yang penuh meluber dengan air ini dimasukkan ke dalam bak yang berisi air. Jadi gelas yang penuh dengan air ini memang benar-benar dikuasai oleh air. Memang dia tinggal di dalam bak air itu. Itu praktek dari kata penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya penuh meluber saja, tapi penuh lalu dikuasai, dilingkupi, diselubungi oleh Roh Kudus. Luar biasa, bukan? Nah, kalau kita mengingat kebenaran ini, maka
firman Tuhan dalam Perjanjian Lama sudah pernah menubuatkan bahwa kebenaran ini akan terjadi di dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu terdapat dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Nabi Yehezkiel. Dia melihat bait Allah, dan dari bait Allah itu mengalir air. Lalu malaikat yang menunjukkan perkara ini, dia mengukur 1000 hasta. Lalu Yehezkiel diperintahkan, kamu masuk ke dalam air itu. Ketika Yehezkiel masuk 1000 hasta pertama itu, air itu setinggi mata kaki. 1000 hasta kedua, Yehezkiel masuk lagi, air itu setinggi lutut. 1000 hasta ketiga, Yehezkiel masuk lagi, lalu air itu setinggi pinggang. Dan yang terakhir diukur 1000 hasta lagi, dan air itu sudah menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Harus berenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran ini adalah nubuatan yang terjadi di dalam masa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, kemudian terus sampai kepada masa pelayanan gereja Tuhan, para murid-murid sampai hari ini. Baik, kita akan memperhatikan kebenaran ini. Ayat yang pertama dia mengatakan, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Dalam Alkitab, air itu selalu membicarakan tentang Roh Kudus atau firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca firman Tuhan lalu ada air, itu berbicara tentang Roh Kudus, firman Tuhan. Dan Roh Kudus atau firman Allah itu asalnya, sumbernya itu adalah dari Tuhan sendiri. Sumber dari air itu, sumber dari Roh Kudus, sumber dari firman Tuhan itu bukan dari perkara dunia. Kita tidak bisa mencari Roh Kudus di dalam perkara-perkara duniawi. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus mencari Roh Kudus, firman Tuhan itu di dalam Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Karena air itu keluar dari ambang pintu bait suci. Nah, kalau kita bandingkan dengan ayat mas kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan mencatat, tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba turunlah dari langit. Sumbernya itu adalah dari Tuhan sendiri. Sumbernya pemberi Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, surga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita memperingati masa raya Pentakosta, berdoalah, mintalah kepada Roh Kudus itu kepada Tuhan, kepada Yesus, karena dialah satu-satunya sumber. Dialah Tuhan Yesuslah yang akan mengutus Roh Kudus bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita gereja Tuhan. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua adalah dalam Yeskiel pasal 47 ayat yang ketiga. Ini ketika malaikat itu mengukur 1000 hasta pertama dan menyuruh aku keluar, menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Jadi setelah air itu keluar dari ambang pintu bait suci, air itu mengalir menuju ke timur. Yeskiel masuk ke dalam air itu, tingginya sepergelangan kaki, ya 10 cm lah. Kira-kira lebih kurang 10 cm lah. Ini sebuah pengalaman yang dangkal dengan Roh Kudus. Ini sebuah pengalaman yang dangkal dengan firman. Dan itu pernah terjadi pada masa pelayanan Tuhan Yesus kepada para murid. Kebenaran ini pernah terjadi pada masa pelayanan Tuhan Yesus kepada para murid. Orang banyak yang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Kita bisa melihat kebenaran itu dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66 dan 67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Para murid memang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah 12 murid Yesus, dan yang kedua adalah kelompok yang orang banyak. Peristiwa ini mencatat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang kurang lebih. 5.000 orang. Tapi setelah Yesus menyampaikan kebenaran, aku adalah roti hidup, aku adalah anak Allah, anak manusia yang turun dari surga. Lalu mereka mulai meninggalkan Yesus. Mereka mulai meninggalkan Yesus. Mereka mulai pulang ke rumah masing-masing. Mereka tidak dapat menerima. Mereka tidak dapat percaya. Dan Yesus tahu bahwa sebenarnya motivasi mereka mengikut Yesus, motivasi mereka, tujuan mereka mengikut Yesus itu tidak dengan iman, tidak dengan kasih, tidak dengan kesungguhan. Tidak. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Oh, rupanya orang banyak itu mengikut Yesus, mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi, karena mereka sudah kenyang. Mereka melihat, waduh, cuma dengan 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang, masih ada sisa lagi. Waduh, senang sekali ini. Kalau dia menjadi Tuhanku, kalau dia menjadi rajaku, menjadi pemimpin kami tidak perlu kerja. Kami tidak perlu berkarya. Karena dari roti yang sedikit kita bisa
menerima fasilitas makanan dari Yesus. Ketika Yesus berbicara tentang roti hidup dari sorga, mereka tidak bisa menerima. Dan mereka tinggalkan Yesus. Ini seperti air yang tingginya semata kaki. Motivasinya hanya perut kenyang. Asal perut kenyang, puji Tuhan. Asal materi cukup, puji Tuhan. Begitu perut lapar, materi kurang, tinggalkan Yesus. Air yang hanya semata kaki, dan itu dapat meninggalkan Yesus. Yang ketiga, ayatnya yang keempat dalam kitab Yeskiel pasal 47. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Malaikat mengukur 1000 hasta yang kedua. Air itu semakin dalam, yaitu setinggi lutut. Wah, lebih tinggi lagi ya. Ya, lebih kurang 50,5 meter, 50 cm, setengah meter. Nah, kita ngerti bersama-sama bahwa di dalam Alkitab lutut itu selalu berbicara tentang doa. Kalau di gereja, mari kita berlutut, mari kita berdoa. Jangan bangga kalau kita kuat berdoa. Jangan bangga. Karena perkara itu tidak garis akhir. Pengiringan kita, Tuhan menghendaki tidak hanya sampai sebatas lutut saja. Suka berdoa, banyak berdoa. Tidak cukup sampai di situ. Di dalam Markus pasal 14 ayat 37 dan 38, ini kebenaran ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita perlu bertanya, kalau kita berdoa lama, itu sungguh-sungguh berdoa, atau kita tidur, atau kita ngelamun? Kita harus introspeksi. Waduh, kuat saya berdoa 1 jam. Tapi apakah dalam 1 jam itu kita memang benar-benar bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan intim, atau kita malah tidur? Atau kita sikap doa, tapi pikiran kita, waduh, melayang-layang kemana-mana? Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, melatih diri, membiasakan diri berdoa sampai kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita berdoa itu, air itu tidak berhenti setinggi mata kaki, tidak hanya sampai di perut kenyang. Air itu tidak berhenti sampai setinggi lutut berdoa. Tapi kemudian malaikat itu kembali mengukur 1 hasta yang selanjutnya. Kalau kita melihat di dalam Yeskiel pasal 47 ayat yang keempat, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sampai di pinggang. Pinggang itu berbicara tentang kekuatan. Pinggang juga berbicara tentang hati.
hati yang mengasihi, hati yang percaya, hati yang berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Peristiwa yang dicatat setelah Yesus bangkit dari kematian. Yang Yesus evaluasi sekarang bukan doanya, bukan kenyangnya, tapi yang Yesus evaluasi dari para murid-murid ini adalah hati yang mengasihi. Sedalam mana air itu? Apakah sedalam pinggang? Kita tahu bersama-sama para murid-murid ini mereka meninggalkan Yesus. Yesus mati dan mereka kembali lagi menjala ikan. Saya percaya ketika mereka dipanggil oleh Yesus, mereka menemui Yesus di tepi pantai itu. Dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Itu yang tertempelak, yang ditegur bukan hanya Simon. Tapi murid-murid yang lain pun juga mereka menyadari, waduh, jangan-jangan setelah ini aku yang ditanya. Yakobus dia berpikir, jangan-jangan setelah Petrus aku yang ditanya ini. Jangan-jangan setelah ini, setelah menerima jawaban dari Petrus, aku yang ditanya, Yakobus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan ingin mengevaluasi kasih kita. Sedalam mana kita mengiring Yesus? Setinggi mana kita mengiring Yesus? Apakah hanya sampai di mata kaki? Ataukah sampai di lutut? Ataukah sampai di pinggang? Kalau kita lapar, kalau kita berdoa, apakah kita dasari dengan kasih, tetap mengasihi Yesus? Dan itu pun belum cukup. Kita harus terus menjaga hati kita ini, supaya kasih kita itu kepada Tuhan itu berdampak kepada sesama kita. 1 Yohanes pasal 4 dia mencatat ayat yang ke-19 dan 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti juga dapat mengasihi sesama. Karena Alkitab berkata, tidak mungkin kamu dapat mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan saudaramu, sesamamu yang kelihatan saja, engkau tidak dapat mengasihi. Jadi mari miliki hati yang mengasihi, dengan tulus, dengan rela. Karena itu menunjukkan sampai di mana, sedalam apa, sedalam mana pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 dia mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Kalau di satu sisi kita mengasihi Tuhan, tapi di sisi lain kita mengutuk orang lain, Alkitab mengatakan, hal ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengiring Yesus,
Hati kita harus tulus. Hati kita harus benar dalam mengasihi Tuhan. Bukan hanya hati kita saja. Mulut kita harus benar, harus tulus. Memberkati Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan. Dan jangan mengutuk, mencaci maki sesama kita. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Masing-masing kita harus mengevaluasi diri kita setiap pribadi. Dan yang terakhir, di dalam Yeskiel pasal 47 ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini sebuah nubuatan dan sudah digenapi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kapan? Yaitu waktu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diutus dari surga kepada para murid. Dan itu melimpah-limpah, bukan hanya memenuhi secara pribadi, tapi mereka dilimpahi, mereka diselubungi, mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindu untuk kita alami perkara itu. Kita bukan hanya mengalami kuasa Roh Kudus, kuasa sungai air Roh Kudus itu setinggi mata kaki. Oh, itu masih kurang. Atau setinggi lutut. Setinggi lutut kita menikmati doa yang diurapi Tuhan, itu masih kurang. Atau setinggi pinggang hati kita yang mengasihi Tuhan, itu masih kurang. Tuhan menghendaki, Tuhan mau kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dimanapun saja kita, apapun saja yang sedang kita kerjakan, apapun aktivitas kita dikuasai dengan Roh Kudus. Pikiran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam batin hati kita, sepak terjang kita dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Apalagi di akhir-akhir zaman ini. Mari bawa diri kita masing-masing untuk mendekat, melekat kepada Roh Kudus. Supaya kita bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi memang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun kepada seluruh kebenaran yang Tuhan kehendaki. Apakah bisa? Bisa. Itu yang Tuhan mau. Ayat terakhir di dalam 2 Korintus pasal 3. Ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekarang ini kita harus menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Sampai di mana pengiringan kita kepada Roh Kudus? Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja yang mengevaluasi, oh ternyata pengiringanku masih sampai kepada mata kaki. Oh, ternyata pengiringanku masih sampai di lutut. Oh, ternyata pengiringanku masih sampai di pinggang.
Masing-masing kita mengevaluasi. Dan mari kita terus berserah kepada Tuhan. Membuka hati kita selebar-lebarnya bagi Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu memimpin kita dari kemuliaan demi kemuliaan. Roh Kudus itu memimpin kita kepada kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar. Dan itu pasti. Itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu pasti. Karena Roh Kudus ingin memenuhi kita, menguasai seluruh hidup kita, seluruh aspek hidup kita. Kesempatan ini dalam kesempatan yang terbatas, mari buka hati, kita berdoa bersama-sama. Bukan hanya hari ini saja, tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, buka hati bagi Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin aku, penuhi aku, kuasai aku. Sehingga kita dipimpin dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Sehingga kita berenang, hidup kita berenang di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita akan berdoa bersama-sama. Hati kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena kami boleh kembali mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Pagi ini kami buka hati bagi Engkau Tuhan. Dimanapun saja anak-anak-Mu berada, di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus jamah dan lawati kami. Kami buka hati bagi Engkau. Kami buka hati bagi Roh-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami masing-masing. Dan Engkau jamah kami. Beri kami pemahaman, beri kami pengertian. Kami dapat melihat bagaimana pengiringan kami kepada Tuhan. Apakah sampai di mata kaki? Apakah sampai di lutut? Apakah sampai di pinggang? Tapi semua itu belum cukup. Engkau mau, Tuhan mau, supaya kami berenang di dalam Roh Kudus. Supaya kami dimerdekakan dalam Roh Kudus. Sebab itu penuhi kami, kuasai kami, pimpin kami ya Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan ini. Supaya kehidupan ini kami boleh terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti acara pada saat ini. Berkati setiap kehidupan mereka. Tarik kami lebih mendekat kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat melekat kepada Roh-Mu di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu menjamah dan melawati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Akhirnya seluruh kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Sang Putra, dan dalam persekutuan dan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semuanya, saat ini, besok dan seterusnya. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri acara pada saat ini. Haleluya. Amin.